Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang bukti-bukti transaksi. Nah, macam-macam bukti transaksi itu ada terbagi menjadi dua. Ada bukti pencatatan intern atau transaksi internal. Dan juga ada bukti pencatatan eksternal atau transaksi eksternal ya. Untuk internal itu adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Dan biasanya dalam bentuk bentuk memo, misalnya penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, dan juga perlengkapan. Nah, kalau untuk bukti pencatatan eksternal atau transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya seperti faktur, nota, dan kwitansi. Untuk jenis-jenis atau macam-macam bukti transaksi kita akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, ada kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dilampiri materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya seperti begini ya, tuh. Terus ada nota. Kalau nota itu adalah atau nota kontan adalah bukti penjualan atau pembelian tunai. Jadi kayak kayak selembaran yang panjang gitu ya. Ada nanti nama barang, pieces atau nomor, banyaknya, harga satuannya, terus jumlahnya. Terus ada cek atau cekku adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat bukti untuk pembayaran melalui bank. Contohnya seperti begini. Terus ada faktur. Kalau faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tebusan sebagai bukti pencatatannya. Contohnya gini, ya, mirip sih kayak apa? Kayak yang tadi, yang kayak nota, cuman kalau ini mah lebih rinci dan biasanya untuk ekspedisi barang biasanya. Terus ada nota debit. Nota debit adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Contohnya seperti begini. Ada nota kredit. Kalau nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dan dari penjualan atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Contohnya gini. Ada memo atau memorial adalah bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk akuntansi atau urusan administrasi ya, atau urusan akuntansi. Jadi dia tuh lebih kayak surat gitu ya, surat kayak kop surat gitu. Nah, terus ada pengertian akun atau rekening. Akun atau rekening adalah suatu alat atau yang digunakan untuk ini kan transaksi ya. Keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun rekening memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, juga beban. Jumlah akun yang diperlukan perlu diadakan dalam pembukuan suatu perusahaan tergantung pada kebutuhan. Kumpulan akun yang digelar suatu perusahaan disebut dengan buku besar atau ledger. Nah, klasifikasi akun itu ada dua, ada akun real dan juga akun nominal atau laba rugi, ya. Kalau akun real itu adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Itu meliputi akun aset, liabilitas atau hutang dan juga ekuitas atau modal. Nah, nah, rekening aset atau harta itu terbagi menjadi empat. Ada aset lancar, adalah aset yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam suatu periode akuntansi. Contohnya kas, piutang usaha, piutang wesel, piutang berharga, perlengkapan asuransi baik dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Yang kedua, investasi jangka panjang atau long term investment adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh investasi saham dan investasi obligasi. Yang ketiga, aset tetap atau fixed asset adalah aset yang berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan yang dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Contoh, tanah atau hak atas tanah, bangunan, mesin, dan juga kendaraan. Yang terakhir adalah aset tidak berwujud atau intangible asset adalah aset yang berupa hak-hak keistimewaan yang dapat menguntungkan perusahaan. Contohnya goodwill, hak paten, dan juga hak cipta.
Terus ada rekening liabilitas atau utang. Atau terbagi menjadi dua. Ada liabilitas lancar atau current liability. Adalah liabilitas yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang gaji, pendapatan yang terterima di muka, beban yang terutang. Terus ada liabilitas jangka panjang atau long term liability. Adalah liabilitas kepada pihak lain yang atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya hutang obligasi, hutang hipotonik, hutang bank, KIK, KMP, KP, dan lain sebagainya. Terus ada rekening ekuitas. Itu adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih aset dikurangi dengan liabilitas. Terus ada yang seterusnya adalah akun nominal ya. Akun nominal atau adalah akun yang pada akhir periode dalam laporan itu laba rugi terbagi menjadi dua. Ada pendapatan atau penghasilan adalah hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasinya. Ini terbagi menjadi dua. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Kalau pendapatan usaha itu adalah pendapatan jasa atau penjualan ya. Terus ada penjualan barang dagangan. Terus kalau pendapatan di luar usaha adalah pendapatan bunga, pendapatan dari laba, penjualan aset. Terus ada beban. Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan harus diakui selama usaha itu atau memperoleh pendapatan. Terbagi menjadi dua. Ada beban usaha. Beban usaha itu ada mungkin dari beban gaji, beban sewa, beban listrik. Kalau di luar usaha adalah beban bunga, rugi penjualan aset dan lain sebagainya. Ya, beban bunga di sini itu adalah mungkin utang bunganya, mungkin utang pajak ya maksudnya tuh di sana itu ya, pajak. Kode atau akun atau rekening. Pemberian kode akun rekening dalam pencatatan transaksi keuangan itu sangat diperlukan. Kegunaannya adalah yang pertama menyediakan identifikasi ringkas, yang kedua mempermudah pencairan rekening yang diinginkan, yang ketiga mempermudah pencatatan dalam penyimpanan data, yang terakhir adalah mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, tata cara penyusunan nomor kode akun itu terbagi menjadi empat. Ada sistem numerikal, ada yang sistem desimal, sistem mnemonik, dan juga sistem kombinasi huruf dan angka. Kalau sistem numerikal itu adalah menggunakan fokusnya menggunakan angka. Contohnya, nah, sebagai ini ada klasifikasi akunnya tentang aset atau harta itu kode akunnya dari 100 sampai 199. Liabilitas 200 sampai dengan 299. Ekuitas atau modal dari 300 sampai dengan 399. Ada pendapatan 400 sampai 499. Beban 500 sampai dengan 599. Contohnya gini. 101 kas, 102 piutang dagang, 103 piutang wesel, 104 perlengkapan, 121 peralatan, 122 akumulasi penyusutan peralatan dan seterusnya. Nah, ada juga sistem desimal. Kalau sistem desimal itu adalah pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu angka 1 sampai dengan 9. Contoh, 121 itu adalah gedung ya. Berarti kan gini. Terus ada 122 inventaris. Berarti kan di gedung itu akan dijabarin tentang gedung. Jadi objeknya gedung misalnya. Nah, di sini aja dijabarin ada 121,1 apa tentang akumulasi penyusutan gedung, 121,2 itu tentang renovasi gedung dan lain sebagainya, ya. Terus ada sistem mnemonik adalah pemberian angka menggunakan huruf, ya. Nah, kalau untuk aset itu kan kita lihat dari biasanya penggunaannya apa? Dari penggunaannya, lihat dari huruf awal dari sana ya kalau untuk memudahkan. Tapi untuk kecuali tentang liabilitas atau utang, ya, aset. Berarti kan kode akunnya apa? Hmm, A besar, A ya. Kalau misalnya udah masuknya aset, misalnya gedung, berarti A besar kecil, A besar sebagainya ya. Nah, bisa dilihat aja. Nah, kalau ada sistem kombinasi huruf dan angka, ini pada setiap sistem ini aku diberi kode dengan menggunakan huruf dan angka, ya. Contohnya seperti begini, ya. Oke ya, untuk materinya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.